Perdam, koordinator CSU, dan seluruh relawan yang selama ini bersama kami di seluruh pelosok Aceh yang tertimpa musibah. Direkam ya. Seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, perkenankan pada kesempatan ini saya membacakan ikhtisar laporan kaji cepat dampak bencana hidrometeorologi Aceh. Mohon izin Pak Gubernur, saya baca beberapa hal sebagai berikut. Hingga tanggal 25 Desember tahun 2025, bencana hidrometeorologi Aceh berdampak terhadap 198 kecamatan atau 3.544 kampung, tersebar di 18 kabupaten kota dalam wilayah Aceh. Jumlah masyarakat terdampak mencapai 540.000 lebih KK atau 2 juta lebih jiwa dan korban meninggal 504 orang, tersebar di wilayah perkotaan maupun pedesaan hingga pelosok pedalaman Aceh. Hancur dan rusaknya berbagai fasilitas umum, lingkungan, sosial, dan properti milik perorangan yang begitu masif dipastikan akan berdampak tidak baik pada kualitas layanan publik dasar yang menjadi hak-hak dasar masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa kerusakan yang masif pada infrastruktur transportasi dipastikan berdampak langsung terhadap kecepatan penyaluran logistik, terbatasnya mobilitas masyarakat, serta terhambatnya aktivitas ekonomi lokal yang berpengaruh langsung pada ambruknya sendi-sendi perekonomian masyarakat. Bencana hidrometeorologi ini juga telah memporak-porandakan sektor-sektor produktif masyarakat seperti sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Sektor budidaya perikanan air payau milik rakyat dan korporasi juga tidak luput dari kerusakan. Kondisi ini dipastikan berdampak signifikan dan langsung pada menurunnya kualitas kesejahteraan masyarakat, sekaligus berpotensi meningkatkan kerentanan sosial ekonomi terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Mencermati dimensi dan spektrum kerusakan dan kehancuran infrastruktur dan lingkungan serta kehilangan harta benda milik masyarakat dan atau pemerintah serta dunia usaha yang begitu luas, maka mohon berkenan kami merekomendasikan kepada Bapak Gubernur Aceh beberapa hal sebagai berikut. A. Berkenan menetapkan perpanjangan kedua status keadaan tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 sampai 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026. Mohon berkenan Bapak Gubernur memberi arahan terkait aktivasi pos komando tanggap darurat bencana hidrometeorologi Aceh dengan mengedepankan pendekatan klaster pencarian dan pertolongan, logistik, pengungsian dan perlindungan, kesehatan, pendidikan, dan pemulihan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, mohon arahan Bapak dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah, kepada Allah kita berserah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Kalak. Kajian cepatnya telah disampaikan. Selanjutnya, seperti biasa, kami persilakan unsur Forkopimda untuk menyampaikan pendapatnya. Kita mulai dari Paduka Yang Mulia Wali Nanggro Aceh atau yang mewakili. Hadir. Lanjut kepada Ketua DPR Aceh. Pak Ketua, tolong dibuka semua ininya. Galerinya nampakin semua. Tidak ada Pak Ketua? Ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya punya dengan Zoom ini punya pandangan dan sikap kami DPRA melihat kondisi lapangan. DPRA berpandangan bahwa perpanjangan status keadaan darurat
Lanjut Pak Ketua. Sinyalnya Pak Ketua mungkin. Halo Pak Ketua. Ya, lanjut Pak Ketua. Ya, Tadi tidak terdengar. curah hujan yang sempat tinggi masih membuat air menjadi naik lagi di beberapa daerah seperti daerah Merdu, Pidijaya, dan daerah Kecamatan Jinip, Birun. 3. Status tanggap darurat memberikan fleksibilitas hukum dan administratif bagi pemerintah Aceh untuk percepatan penggunaan anggaran, mobilisasi sumber daya, pengambilan kebijakan cepat dan terukur. Lanjut Ketua. Hilang lagi sinyalnya. Koordinasi lintas SKPA. Ulang dari keempat Pak. Diulang dari keempat. Poin keempat. Ya. 4. Tanpa perpanjangan status ini, dikhawatirkan proses penanganan dan pemulihan akan terhambat secara birokratis. Dan adapun rekomendasi kami dan penekanan DPRA, DPRA juga menyampaikan beberapa penekanan penting sebagai bahan keputusan bersama. 1. Perpanjangan status tanggap darurat harus diiringi dengan penguatan koordinasi lintas SKPA. Kejelasan pembagian peran antar instansi. Halo? Ya, lanjut Pak. Diulang dari kelima Pak. Dari? Nomor 5. Enggak, belum nomor di rekomendasi aja ya. Rekomendasi aja. Ya. Nah, rekomendasi dan penekanan DPRA menyampaikan beberapa penekanan penting sebagai bahan keputusan bersama. Perpanjangan status tanggap darurat harus diiringi dengan penguatan koordinasi lintas SKPA, kejelasan pembagian peran antar instansi, pengawasan agar anggaran dan bantuan tepat sasaran. 2. Sektor kesehatan dan pengungsian harus menjadi prioritas utama, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak. 3. Percepatan perbaikan infrastruktur kritis, terutama jalan dan jembatan penghubung antara akses logistik dan evakuasi, fasilitas umum yang menunjang kehidupan masyarakat. 4. DPRA mendukung upaya pemerintah Aceh untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait tambahan anggaran penanggulangan bencana, penyesuaian bantuan rumah rusak, dukungan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. 5. Memfokuskan normalisasi sungai-sungai yang sudah terhambat karena sampah dan gelondongan kayu serta lumpur yang sudah terlalu tinggi di alur sungai dapat mengakibatkan banjir susulan ketika curah hujan tinggi dan sungai tidak dapat mengalirkan air seperti biasanya. Penutup, dari kami DPRA menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh langkah pemerintah Aceh dalam melindungi masyarakat dan mempercepat pemulihan daerah terdampak bencana. Semoga keputusan yang kita ambil benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat Aceh, mempercepat pemulihan
dan menjadi ikhtiar terbaik kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ketua DPR Aceh. Lanjut dengan Pak Pangdam Iskandar Muda. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Paduka Wali Nanggro Aceh, yang kami hormati Ketua DPRK Aceh, yang kami hormati Gubernur Aceh, yang kami hormati juga Polda dan seluruh Satgas Penanggulangan Bencana Alam Provinsi Aceh, serta seluruh para pejabat yang hadir pada acara Pikon malam hari ini. Kami dari Pondam Iskandar Muda dalam rangka kegiatan penanganan bencana alam banjir di Provinsi Aceh dengan situasi dan kegiatan yang sudah berlangsung dan juga rencana-rencana kegiatan ke depan yang akan kita lakukan secara bersama-sama dan sinergis yang sudah berjalan selama ini antara seluruh Forkopimda dan juga instansi serta unsur-unsur di Provinsi Aceh, serta juga sudah berjalannya antara pemerintah pusat dengan pemerintah Provinsi Aceh. Kami setuju untuk dilaksanakan perpanjangan darurat bencana di Provinsi Aceh, sehingga kegiatan yang sudah berjalan dengan baik antara kerjasama pemerintah pusat, pemerintah Aceh, dan juga seluruh instansi yang ada di wilayah ini dapat melanjutkan kegiatan penanganan bencana banjir, dan kita harapkan untuk semua kabupaten yang berada di Provinsi Aceh bisa menjadi pulih dan dapat beraktivitas normal seperti semula. Kemudian kami juga sangat berterima kasih untuk semua instansi yang telah bekerja siang malam, kemudian juga bersama-sama dengan seluruh bahu-membahu untuk kelancaran pemulihan dampak bencana. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pangdam. Lanjut Pak Kajati, diwakili Pak Wakajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak yang terhormat, kami hormati Pak Gubernur, Pak Ketua DPRK, Pak Pangdam, Pak Sekda, dan seluruh yang hadir pada kegiatan malam ini. Izin kami mewakili Pak Kajati karena Pak Kajati hari ini mengantarkan jenazah Kajari Abdiya yang tadi siang meninggal ke kampungnya, yaitu ke Kampar, Riau. Bapak-bapak yang kami hormati, intinya kami dari Kejaksaan Tinggi sependapat diperpanjangnya status tanggap darurat bencana hidrometeorologi. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wakajati. Lanjut ke Pak Kapolda. Pak Kapolda. Baik, saya kira karena Pak Kapolda berlangan hadir, saya kira pendapat dari Pak Ketua DPR Aceh, Pak Pangdam Iskandar Muda dan Pak Wakajati, dalam hal ini mewakili Pak Kajati, saya kira sudah sangat mencukupi untuk memenuhi analisis cepat atau kajian cepat yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kalak BPBA terkait dengan beberapa alasan teknis dan prinsip terkait usulan kami kepada Pak Gubernur untuk dapat menetapkan perpanjangan tahap kedua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengar pendapat Pak Gubernur Aceh terkait dengan
klasifikasi bencana pasca selesainya tanggap darurat tahap kedua ini di tahun 2025. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Gubernur. Baik, Pak Tidak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sejahtera kepada kita semua. Mudah-mudahan kita sehat semuanya dalam menangani pasca bencana ini. Yang kita hormati Pak Sekda dan semua jajaran SKPA, yang kita hormati Forkapinda, Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Kejati Aceh, juga yang kita hormati semua ada stakeholder yang berhadir pada malam hari ini, dan juga teristimewa kepada Bapak Wali, dan kita selalu dalam lindungan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berdasarkan hasil rapat secara virtual dengan seluruh kabupaten kota terdampak bencana pada tanggal 23 Desember 2025, hasil kajian dan rapat penanganan darurat bencana Aceh yang dihadiri oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Kepala BNPB, Wakil Gubernur Aceh, dan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri tanggal 25 Desember 2025, maka saya sebagai Gubernur Aceh dengan ini menetapkan perpanjangan kedua status tangkap darurat bencana hidrometeorologi Aceh tahun 2025 selama 14 hari ke depan terhitung sejak tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2025. Selanjutnya saya instruksikan kepada seluruh SKPA dan mengingatkan stakeholder terkait, ianya untuk 1. Percepatan distribusi logistik untuk korban bencana, baik yang tinggal di tempat pegunungan, rumah warga, hingga ke pelosok kampung yang masih terisolir. 2. Tangani, layani, lindungi, dan penuhi hak-hak dasar pengungsi sesuai standar hak asasi manusia. 3. Berikan layanan kesehatan terbaik untuk masyarakat terdampak bencana dengan memfungsikan seluruh rumah sakit, puskesmas pembantu, dan buka pos pelayanan kesehatan hingga ke kampung di pelosok Aceh yang masih terisolir. 4. Persiapkan proses belajar mengajar dengan sebaik-baiknya untuk anak-anak korban bencana. Sediakan pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. 5. Persiapkan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Perlu saya garis bawahi adalah kepada SKPA terkait, coba ambil porsinya masing-masing. Seperti pertanian, ambil jalur pertanian, bersihkan sawah.
di Bina Marga, Jalan dan Jambatan ambil porsinya masing-masing, juga Badan Daya ambil porsinya masing-masing, dan lain-lain yang berkait dengan banjir dan tanah longsor seperti mana saya sebutkan tadi. Mohon diperhatikan pada malam ini, besok anda semua yang terkait di bidang masing-masing supaya dikerjakan dengan baik. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Gubernur. Dapat kami sampaikan bahwa Pak Gubernur telah menetapkan perpanjangan masa tanggap darurat dari tanggal 26 Desember 2025 sampai dengan tanggal 8 Januari tahun 2026. Tadi Pak Gubernur juga memberi arahan langsung kepada kita, para kepala SKPA, yang juga dalam hal ini tentu posko penanganan darurat yang ada di kantor gubernur, yang juga bergabung 150 CSU atau NGO LSM yang membantu kita bersama-sama untuk melakukan penanggulangan. Izin Pak Gubernur kami sampaikan bahwa tanggal 29 dan 30 pada saat ada relaksasi WFH ya dari pemerintah terhadap ASN, PNS untuk dapat bekerja di mana saja, maka kami sudah menyusun agenda untuk mengirim para ASN baik PNS maupun non-PNS ke 5 kabupaten kota yang sangat berat terdampak untuk melaksanakan apa yang diarahkan oleh Pak Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Di samping itu juga kami mengarahkan semua tim untuk melakukan pembersihan di wilayah-wilayah yang terdampak, khususnya di wilayah kota-kota di 5 kabupaten kota ini untuk memastikan kebersihan dan terlihat akan lebih bersih dibanding sebelumnya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Terima kasih para unsur Forkopimda. Terima kasih para kepala SKPA, para asisten, para kepala biro, para pimpinan CSU yang juga telah berhadir. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.